Pemirsa, di Jakarta, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara masih dimanfaatkan warga untuk berlibur. Antrian panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 sudah terjadi di ruas jalan akses menuju pintu masuk dan didominasi yang berwisata ke pantai. Antrian panjang kendaraan terjadi di pintu masuk gerbang timur Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara pada Kamis siang. Banyaknya antrian juga mengakibatkan kemacetan hingga setengah kilometer menjelang pintu masuk. Selain kendaraan roda 4, terlihat pengunjung yang menggunakan roda 2 juga membludak. Mereka rela antri untuk dapat menikmati liburan bersama keluarga di momen libur Lebaran hari keempat. Menurut warga, selain harga tiket yang murah meriah, Ancol menjadi pilihan lantaran jaraknya yang dekat. H+3 Lebaran, ribuan pengunjung tumpah ruah di bibir pantai Carita, Pandeglang, Banten. Membludaknya pengunjung membuat 15 wisatawan sempat terseret ombak. Kondisi pantai Carita, Pandeglang, Banten dipadati wisatawan yang memanfaatkan libur Lebaran Kamis pagi. Para wisatawan memenuhi bibir pantai dan melakukan sejumlah aktivitas seperti berenang, bermain pasir, serta bersantai di pasir. Sebagian pengunjung mengaku sengaja datang pada pagi dini hari untuk menikmati liburan di Pantai Carita guna menghabiskan waktu libur Lebaran. Liburan Lebaran aja, Bang. Bersama siapa? Sama semua keluarga aja. Nah, Bang, kesan pertama nih, begitu tahu di Pantai Carita seperti ini, kesannya bagaimana, Bang? Kesannya sih seneng banget ya, bisa kumpul sama keluarga, bisa habisin waktu di pantai gitu. Menghibur juga, Bang. Sementara itu, banyaknya wisatawan membuat belasan anak sempat terseret arus pantai. Beruntung langsung dievakuasi penjaga pantai. Beda dengan tadi pagi, arusnya kenceng, terus airnya sedang pasang. Dan banyak pengunjung, banyak yang terbawa arus. Alhamdulillah dapat terselamatkan semuanya. Kepadatan bukan hanya terjadi di dalam lokasi wisata, namun juga terjadi di jalur Ciwandan, Kota Cilegon. Ratusan kendaraan wisatawan terjebak kemacetan sepanjang lebih dari 1 kilometer. Hal ini disebabkan rekayasa lalu lintas dengan buka tutup jalur. Tingginya animo masyarakat untuk berlibur ke kawasan Pantai Anyer dan Carita membuat akses jalan menjadi tersendat. Polisi terpaksa menahan laju kendaraan karena dikhawatirkan akan terjadi kemacetan parah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang berencana ke kawasan Lembang, Bandung, sebaiknya bepergian sejak pagi karena potensi kemacetan di sejumlah titik terjadi pada sore hari. Untuk mengurai kepadatan, petugas kepolisian menerapkan sistem kontraflow di Simpang Ledeng. Tiga hari pasca Lebaran, arus lalu lintas menuju kawasan objek wisata Lembang, Bandung dipadati kendaraan. Mayoritas kendaraan roda 4 dan roda 2 yang melintas berasal dari luar kota Bandung yang hendak berwisata di kawasan Lembang. Kepadatan kendaraan terjadi mulai dari kawasan Jalan Setiabudi hingga Simpang Ledeng. Guna mengurai kemacetan, petugas kepolisian menyiapkan skema buka tutup jalan serta kontraflow yang dimulai dari Simpang Ledeng. Skema rekayasa lalu lintas diterapkan secara situasional menyesuaikan kepadatan kendaraan di waktu tertentu. Umumnya kepadatan kendaraan terjadi jelang sore hari sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat karena peningkatan volume kendaraan wisatawan yang menuju kota Bandung. Untuk prediksi kita persiapkan biasanya menjelang atau setelah pukul 15 arus kembali arus mudik atau arus wisata dari arah Lembang menuju kota Bandung bisa akan terjadi, di mana akan terjadi dua jalur yang akan dipadati, yaitu dari jalur di atas dengan jalur Jalan Sunan Bajuri dari arah Cisarua. Kepadatan arus lalu lintas di sekitar objek wisata Lembang diprediksi terjadi hingga akhir pekan. Seiring dengan berakhirnya periode libur dan cuti bersama perayaan Lebaran 2025. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. 3 hari pasca Lebaran, volume kendaraan menuju jalur wisata Subang, Jawa Barat terpantau padat. Masyarakat masih memanfaatkan libur Lebaran untuk berwisata bersama keluarga.
Arus lalu lintas di jalur wisata Subang, Jawa Barat pada H+3 Lebaran terpantau masih padat. Volume kendaraan menuju tempat wisata di Sariater, Subang masih cukup tinggi. Tingginya volume kendaraan mengakibatkan kemacetan di sejumlah titik, mulai dari pintu masuk wisata Sariater, De Castello, Tanjakan Cijambe, hingga penyempitan lajur di Ranggawulung. Pada musim libur Lebaran, wisata di Sariater Subang menjadi primadona untuk dikunjungi masyarakat. Adanya tempat wisata baru seperti Astro De Castello hingga The Ranch menambah padatnya jalur wisata. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Subang menerjunkan personel tambahan. Kalau kita lihat bahwa masyarakat yang akan berkunjung di tempat wisata, khususnya Cagak, cukup meriah untuk di siang ini. Kami dari jajaran Satlantas Polres Subang menambah tim urai 10. Kami menarik 10 tim urai anggota kami dari jalur tol, karena kita ketahui jalur tol sekarang sudah berkurang. Kami menambah di titik-titik rawan traffic spot, terutama di wilayah Ranggawulung ini, dari 2 kendaraan menjadi 1 lajur. Polisi mengimbau kepada masyarakat yang hendak berwisata ke Sariater Subang agar menyiapkan kendaraan yang prima. Dikhawatirkan kendaraan mogok karena kondisi jalan yang menanjak. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Membludaknya jumlah pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan membuat sejumlah orang tua luput mengawasi anak-anak mereka saat sedang bermain. Akibatnya 12 anak terlepas dari pengawasan orang tua hingga akhirnya diselamatkan ke kantor pusat informasi. Anak laki-laki berusia 7 tahun ini tak kuasa menahan tangis saat diselamatkan petugas ke kantor pusat informasi Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Ia terus menutup wajahnya sambil terus memanggil kedua orang tuanya untuk menjemput. Sebelumnya anak ini terlepas dari pengawasan orang tua dan ditemukan petugas dalam keadaan kebingungan di tengah keramaian pengunjung. Setelah diumumkan melalui pengeras suara, bocah ini akhirnya dijemput orang tua. Membludaknya jumlah pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan sepanjang hari Rabu membuat sejumlah orang tua luput mengawasi anak-anak mereka. Sedikitnya 12 orang anak terlepas dari pengawasan orang tua hingga akhirnya diselamatkan petugas. Anak-anak ini terlepas saat bermain di sekitar kandang satwa dan beberapa di antaranya terdorong pengunjung lain. Ini main sama dia di taman anak. Oh gitu, terus? Ya udah aku juga berdiam pulang nggak ada tau. Nah, ibu tahunya ada di sini gimana tadi? Pasti di pusat informasi kalau itu mah. Siapa aja kesini bu? Ini sama kakaknya sama kembarannya. Anaknya lagi main di taman anak situ. Oh gitu. Jadi tinggal pergi sama dia. Mana bu ceritanya bu? Ini dia lari-lari ngunjukin mbahnya. Jadi dia udah pernah sama kakeknya. Terus di sana gitu. Nggak taunya kelepas sama itu saudaranya. Oh, gitu mana tadi? Tanya-tanya sama petugas. Petugas yang di sana. Terus diarahin ke sini? Iya. Meski jumlah anak yang terlepas dari pengawasan terbilang kecil dibandingkan jumlah pengunjung, namun para orang tua diimbau untuk tetap waspada dan mengawasi anak-anak saat berlibur ke tempat wisata. Ada 12 anak ya. Kalau kita melihat ini memang selama ini belum bisa zero atau belum bisa anak itu tidak ada yang terpisah. Dan walaupun sudah kita lakukan langkah antisipasi ya, namun karena tingkat keramaian yang sangat luar biasa tetap terjadi anak, dan menurut kami ini adalah angka yang rendah ya dibandingkan dengan volume pengunjung yang sampai mencapai 88.000 dan tadi informasinya sudah sampai semua ya ke orang tua ya. Selain anak yang terlepas dari orang tua, petugas pusat informasi juga menerima laporan kehilangan mulai dari barang elektronik hingga dompet berisi uang tunai dan kartu identitas. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.